Mengejutkan, Nova Arianto coret 9 pemain keturunan, hanya 3 yang bertahan untuk Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan 2025 tinggal hitungan hari. Turnamen yang akan digelar di Sumatera Utara pada 12 hingga 18 Agustus ini bakal jadi ajang uji kekuatan Timnas Indonesia U17 sebelum menatap agenda yang lebih besar ke depan. Tapi sebelum bicara strategi dan lawan-lawan berat seperti Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan, ada satu kabar yang cukup bikin heboh. Nova Arianto resmi mencoret 9 pemain keturunan dari skuad Garuda Muda. Yap, awalnya Nova memanggil beberapa pemain untuk ikut pemusatan latihan di Bali dari tanggal 7 Juli hingga 10 Agustus. Di antara nama-nama itu, 9 diantaranya adalah pemain diaspora yang punya darah Indonesia, dan tentu ekspektasinya tinggi. Nama-nama seperti Feike Müller, Willem II, Destin Hope, SC Telstar, Florin de Pacter, Lionel de Troy, hingga Jona Gaseling sempat jadi sorotan media. Bahkan di tengah pemusatan latihan, 2 nama baru ikut bergabung, Mike Rajasa dari FC Utrecht dan Enace Sebayang dari Dinamo Bukuresti U16. Makin ramai, makin kompetitif. Namun ketika Nova Arianto merilis daftar final berisi 30 pemain yang akan dibawa ke Piala Kemerdekaan 2025, kejutan pun datang. Dari seluruh nama pemain keturunan yang sempat ikut TC, hanya 3 yang bertahan. Eizar Jacob, Sydney II, Noha Pohan, NAC Breda, Matthew Baker, Melbourne City, sisanya terpaksa harus pulang lebih awal. Banyak yang bertanya-tanya kenapa pemain-pemain diaspora itu tidak dipilih. Apakah soal kualitas, adaptasi, atau karena waktu yang terlalu mepet untuk menyatu dengan skema tim? Nova Arianto tak menjelaskan secara detail, tapi sinyalnya jelas. Yang terbaik dan paling siaplah yang berangkat. Meski nama besar dan asal klub Eropa memang menggoda, Nova tampaknya lebih mengutamakan pemain yang benar-benar siap tempur secara taktik dan mental. Ini sekaligus jadi pesan penting buat para pemain muda berdarah Indonesia di luar negeri, kalau mau masuk timnas bukan cuma soal paspor dan CV klub, tapi juga komitmen, kesiapan, dan kemampuan adaptasi. Piala Kemerdekaan ini mungkin bukan panggung utama seperti Piala Dunia atau Piala Asia, tapi jadi pintu masuk penting buat generasi muda membuktikan diri. Dan Nova Arianto sudah memilih 30 pemain terbaik menurut versinya untuk membela Garuda Muda di tanah Sumatera. Apakah keputusan Nova mencoret 9 pemain keturunan akan terbukti tepat? Atau justru jadi bahan evaluasi usai turnamen? Kenapa banyak pemain keturunan yang sempat ikut TC malah dicoret? Apalagi nama-nama mereka sempat bikin publik optimis, dari yang main di Belanda, Norwegia, hingga Italia. Ternyata bukan tanpa alasan Nova Arianto mengambil keputusan itu. Dalam keterangannya ke media, pelatih Timnas U17 ini mengungkap ada 4 faktor utama yang membuat Lionel de Troy, Destin Hope, dan kawan-kawan belum bisa dibawa ke Piala Kemerdekaan 2025. Masalah paspor, administrasi tak semudah yang dibayangkan. Alasan pertama dan paling krusial adalah dokumen kewarganegaraan. Kalau kedua orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia, maka prosesnya sulit, jelas Nova. Ingat, para pemain ini masih berusia di bawah 17 tahun dan menurut regulasi mereka belum bisa langsung dinaturalisasi seperti pemain senior. Jadi meski punya darah Indonesia tapi tanpa paspor atau status legal, mereka belum bisa bermain secara resmi. Klub tak memberi izin, komitmen belum bisa penuh. Masalah berikutnya datang dari klub asal para pemain. Beberapa tidak mendapatkan restu untuk bermain di turnamen ini. Wajar sih, karena Piala Kemerdekaan bukan agenda FIFA dan sebagian pemain masih menjalani pramusim atau masuk ke fase penting dalam akademi mereka. Kabar baiknya, Nova menyebut mereka kemungkinan akan kembali bergabung setelah turnamen ini selesai. Jadi, ini bukan pintu tertutup, hanya tertunda. Terlalu muda, gap usia bisa jadi risiko.
Meskipun secara teknik mungkin menjanjikan, tapi ada yang harus dipahami. Sebagian besar pemain diaspora ini kelahiran 2010 alias masih 14-15 tahun. Nova dengan tegas bilang, mereka tetap masuk catatan kami untuk event usia selanjutnya. Jadi sabar, mungkin belum sekarang, tapi bisa jadi next big thing. Belum sesuai kualitas. Pemain diaspora juga harus bersaing terakhir. Dan mungkin paling jujur dari Nova, masalah kualitas. Dari sisi penilaian kami, ada beberapa yang memang belum sesuai keinginan saya. Artinya, meskipun berasal dari klub luar negeri, tidak serta-merta mereka langsung lebih unggul. Nova tetap mengutamakan pemain yang siap secara taktik, mental, dan disiplin, bukan cuma CV luar negeri yang mengilap. Nova Arianto resmi mengumumkan 30 nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia U17 dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Nama-nama ini bukan hanya sekedar pemain muda biasa. Mereka adalah talenta terbaik yang telah diseleksi dengan ketat dari berbagai penjuru tanah air, bahkan dari luar negeri. Dengan formasi baru dan visi jangka panjang menuju Piala Dunia U17, Nova tidak main-main. Ia menyusun skuad ini bukan hanya untuk turnamen jangka pendek, tapi sebagai pondasi generasi emas masa depan Garuda Muda. Nah, siapa saja 30 nama yang beruntung masuk dalam daftar ini? Yuk kita bahas satu persatu. Dan untuk posisi penjaga gawang, 3 nama terpilih bukan sembarang nama, tapi mereka yang tampil paling konsisten dan bikin pelatih kepincut sejak awal. Muhammad Nur Ichan. Kiper satu ini dikenal sebagai sosok yang kalem tapi mematikan. Ichan punya refleks luar biasa cepat, mampu membaca arah bola dengan insting tinggi. Tipikal kiper modern yang aktif berkomunikasi dan berani ambil risiko. Pengalaman di level usia muda menjadikannya kandidat kuat untuk jadi kiper utama. Dava Gassemi. Dava adalah tipe penjaga gawang yang agresif dan tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman. Ia terkenal dengan keberanian memotong bola-bola lambung, duel 1 lawan 1 yang minim ragu, serta refleks cepat dalam situasi kaos di kotak penalti. Randy Razak. Randy hadir dengan keunggulan fisik dan teknik distribusi bola yang mumpuni. Posturnya yang ideal menjadi keuntungan saat menghadapi duel bola atas. Kelebihannya, konsistensi dan posisi tubuh yang selalu tepat saat menghadapi tembakan jarak dekat. Final squad ini adalah cerminan dari bakat terbaik negeri. Apakah dengan komposisi ini, Timnas U17 mampu berbicara banyak di turnamen nanti? Pelatih tak main-main saat memilih para penjaga lini belakang. Total ada 12 pemain belakang yang masuk dalam final skuad Timnas Indonesia U17. Berikut daftarnya. Iputu Panji, bek tangguh yang dikenal disiplin menjaga zona. Kuat dalam duel, cepat memutus serangan lawan. Matthew Baker, pemain berdarah campuran dengan postur ideal. Tegas dalam bertahan, tenang saat menguasai bola. Cocok untuk peran bek tengah modern. Al-Ghazani Dwi, bek sayap dengan kecepatan tinggi, sering melakukan overlap dan berani menusuk ke area lawan. John Alexander, kuat, lugas, dan tak kenal kompromi. Tipikal bek petarung yang siap duel di udara maupun darat. Putu Ekayana Yoga punya kemampuan membaca arah permainan, jago positioning dan selalu tahu kapan harus maju atau bertahan. Ida Bagus Putu Cahya, bek cerdas asal Bali, disiplin dalam bertahan dan punya akurasi operan yang sangat baik. Azizu Milanesta punya gaya main agresif dan penuh determinasi, bek yang tak ragu melakukan tackle bersih di momen krusial. Pandu Aryo, lincah dan cepat di sisi sayap, salah satu bek muda dengan naluri ofensif tinggi. Daniel Alfredo, bek dengan mobilitas tinggi dan stamina luar biasa, bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang. Eizar Jacob, tipe bek pengatur tempo, tidak terburu-buru, mengandalkan ketenangan dan kontrol bola yang baik. Fabio Askairawan, salah satu yang paling konsisten saat pemusatan latihan, jarang bikin kesalahan dan pintar dalam duel 1 lawan 1. Dava Zaidan, bisa dibilang bek serba bisa. Baik bertahan, piawai bantu serangan, dan tak segan melepas tembakan jarak jauh.
Sebanyak 5 nama terpilih untuk mengisi lini tengah Timnas Indonesia U17. Mereka bukan hanya pelengkap, tapi pengatur ritme, penghubung antar lini, sekaligus kreator serangan. Kombinasi teknik, visi, dan karakter bermain jadi alasan utama mereka masuk skuad final. Ilham Romadona, gelandang pekerja keras yang tak kenal lelah, mobilitasnya luar biasa, terus bergerak menutup ruang dan mengalirkan bola. Ilham sering jadi jembatan antara lini belakang dan lini depan, gelandang tipe box to box yang selalu aktif sepanjang pertandingan. M. Azhar Muzaki, punya visi bermain yang tajam dan insting playmaker alami. Umpan-umpannya presisi, mampu membuka ruang dan sering menciptakan peluang dari situasi sulit. Muzaki adalah pengatur nada permainan. Evandra Florasta, tenang, cerdas, dan elegan saat menguasai bola. Evandra dikenal sebagai gelandang pengatur tempo dengan kontrol bola yang rapi dan distribusi yang bersih. Ia seperti metronom di tengah lapangan. Noha Pohan, fisik kuat, berani duel, dan selalu siap memutus serangan lawan. Noha adalah gelandang bertahan yang menjadi tameng pertama sebelum bola sampai ke lini belakang. Tapi jangan salah, ia juga punya tendangan keras dari luar kotak penalti. Nazriel Alvaro, cepat, lincah, dan punya kreativitas tinggi. Nazriel adalah pemain yang bisa muncul dari belakang dan menciptakan kejutan. Ia kerap merepotkan lawan dengan dribble tajam dan pergerakan tanpa bola yang cerdik. Lini tengah Timnas U17 dihuni kombinasi ideal antara otot, otak, dan teknik. Kelima gelandang ini jadi poros permainan, dan mereka akan sangat menentukan arah perjalanan Garuda Muda di turnamen nanti. Garuda Muda datang dengan kekuatan penuh di sektor paling tajam, lini depan. Total ada 10 pemain menyerang yang siap menggempur pertahanan lawan, masing-masing membawa gaya main berbeda, dari yang cepat, lincah, hingga predator kotak penalti. Inilah nama-nama yang dipercaya untuk menjadi mesin gol Indonesia. Raffi Rashik, penyerang dengan kecepatan tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis. Raffi sering jadi mimpi buruk bagi bek lawan dengan pergerakannya yang sulit ditebak. Dimas Adi Prasetyo, cepat, lincah, dan suka menusuk dari sisi sayap. Dimas punya kemampuan melewati lawan 1 lawan 1 dan mengirimkan umpan akurat ke kotak penalti. Zaha Bigoli, tipe striker oportunis, selalu berada di posisi yang tepat dan punya insting mencetak gol yang tajam. Sekali dapat celah, langsung dihukum. Fardan Ari, fisik kuat, duel oke, dan punya tembakan keras. Fardan sering jadi target man yang mampu menahan bola sambil menunggu support datang. Fadli Alberto, penyerang cerdas yang tahu kapan harus masuk ke ruang kosong. Fadli juga sering turun untuk membangun serangan dari tengah. Aaron, namanya simple tapi permainannya kompleks. Aaron adalah pemain dengan pergerakan licin dan finishing yang dingin di depan gawang. Alvaro Dwi Santosa, mengandalkan kecepatan dan agresivitas tinggi, cocok dimainkan sebagai penyerang sayap yang rajin melakukan pressing. Mierza Firjatullah, fleksibel dan bisa main di berbagai posisi menyerang. Mierza adalah tipe pemain yang bisa masuk dari bangku cadangan dan langsung memberi dampak. Aldian Syah Taher, postur tinggi, kuat dalam duel udara. Ideal untuk bola-bola mati dan crossing. Cocok jadi penyerang tengah di skema 4-3-3 atau 4-2-3-1. Fandi Ahmad, nama yang tak asing dan kualitasnya juga tak main-main. Fandi punya teknik tinggi, visi bermain bagus, dan naluri mencetak gol yang alami. Itulah susunan lengkap skuad Timnas Indonesia U17 yang telah dipilih oleh pelatih Nova Arianto untuk menghadapi turnamen bergengsi kali ini. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dari lini belakang hingga lini depan, harapan besar tentu ada di pundak mereka semua untuk membawa nama Indonesia bersinar di level internasional. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan skuad pilihan Coach Nova Arianto ini? Apakah komposisinya sudah ideal? Atau mungkin kalian punya nama-nama lain yang menurut kalian layak masuk ke dalam daftar final? Tulis semua pendapat dan analisis kalian di kolom komentar.
karena suara kalian juga penting dalam mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Dan tentunya, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian sesama pecinta bola, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan semua update terbaru seputar Timnas Indonesia dari U17 hingga senior.